Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, supaya dengan kebenaran firman Tuhan hidup kita terus dibangun. Kita semakin dikuatkan, diteguhkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan kebenaran yang memerdekakan hidup kita, yang menjadi penolong bagi kita. Firman Tuhan pedoman bagi kita. Firman Tuhan penuntun dan juga yang akan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa supaya Tuhan yang mengurapi kita, Tuhan yang membukakan, menyingkapkan kebenaran firman-Nya, sehingga kita bisa menangkap akan pesan Tuhan, menangkap rema yang dari Tuhan, dan mengerti kehendak-Nya, serta melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi hari ini Tuhan kami kembali datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, rahmat dan anugerah, segala kemurahan-Mu, segala berkat-berkat-Mu di dalam hidup kami. Perlindungan Tuhan, bahkan penyertaan dan pertolongan Tuhan atas kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan urapilah kami dan buat kami bisa menangkap akan kebenaran firman-Mu, mengerti dan juga melakukan akan firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sambilkan dari Matius 18 ayat 19 dan 20. Saya bacakan. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jemaat dikasih Tuhan, ya di dalam kesatuan, ya sekalipun 2 orang ya, ketika bisa bersatu, bisa sepakat, dikatakan minta apapun juga, maka permintaan mereka dikabulkan. Masalahnya seringkali untuk bisa menjadi sepakat ini yang tidak mudah. Ya, untuk bisa sepakat itu tidak mudah. Orang cenderung punya istilahnya motivasi yang berbeda. Ya, punya keinginan yang tersendiri, bahkan kadang-kadang ada hal-hal yang tersembunyi di dalam hatinya. Kalau mau berdoa minta A misalnya, sepakat. Ya kadang-kadang hanya di mulutnya sepakat, hatinya nggak sepakat. Itulah yang seringkali kenapa kok aku sudah berdoa bersama kok tidak mengalami sesuatu. Kok doaku seakan tidak terjawab. Ya, karena seringkali ya kita menganggap sepakat itu ketika sudah bersama-sama, ketika sudah berdoa bersama, ya. Tetapi sekali lagi Tuhan melihat sampai kedalaman hati kita. Apakah betul hati kita juga sepakat? Apakah betul motivasi kita dari apa yang kita minta kepada Tuhan itu sudah sepakat dengan orang yang kita ajak berdoa? Kalau tidak ya namanya belum sepakat. Sekalipun mulutnya mengatakan yang sama, tapi kalau hatinya belum seirama, ya belum sepakat. Bahkan Alkitab katakan begini, di mana ya 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ aku di tengah-tengah mereka. Tuhan ada di tengah orang-orang yang berkumpul bersama sepakat. Ini luar biasa. Karena apa Tuhan ada di tengah-tengahnya? Untuk apa? Untuk memberkati kita, ya, untuk mendengarkan akan doa kita, dan lebih lagi tentunya untuk menjawab doa kita. Jadi ketika orang sepakat, ya 2-3 orang saja, Tuhan hadir. Apalagi kalau banyak orang, pasti lebih luar biasa lagi, ya kuasa Tuhan akan terjadi. Itulah kenapa ya, Tuhan juga mengajarkan kepada kita untuk beribadah bersama juga, ya. Kita pernah bahas ya Ibrani 10:25 ya, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Pertemuan ibadah berarti bersama-sama.
Sekalipun orang bisa berdoa sendiri di rumah, bisa. Ya, tetapi pertemuan ibadah juga tidak boleh diabaikan. Ya, ini hari Minggu, ayo saya mengajak kita semua. Jangan sampai engkau melupakan. Jangan pernah berpikir, besok minggu depan kan masih ada hari Minggu. Cuma dikasih Tuhan, kita tidak bisa meremehkan akan ibadah itu sendiri. Karena itu adalah bagian dari perintah Tuhan yang harus kita kerjakan. Tujuannya apa? Yang jelas, satu, membangun iman kita. Yang kedua, kita bisa saling menguatkan dengan saudara seiman. Dan tentunya kita pun juga akan mendapatkan sesuatu yang dari Tuhan. Pesan-pesan Tuhan, firman Tuhan. Dan banyak hal manfaat yang lain. Yang intinya adalah penting untuk kita bersama-sama. Ya, dengan sesama saudara seiman, ayo bersama-sama sepakat. Ketika kita sepakat, maka Tuhan mendengar doa kita. Nah, 2 orang daripadamu di dunia ini, ya suami istri, contoh paling sederhana. Ya, suami istri kan bisa belajar untuk sepakat. Ada pergumulan rumah tangga, ayo berdoa sepakat. Saya percaya bahwa Tuhan hadir ketika engkau sepakat dengan pasanganmu. Ya, 2 orang ini kan siapa aja bisa, suami istri bisa, ya, sesama ya orang percaya bisa, anak dengan orang tua bisa, mungkin dengan ya siapa aja ya. Yang penting sepakatnya itu. Ya, boleh 2 orang, boleh 3 orang, tetapi ketika sepakat, Tuhan ada di tengah-tengah mereka dan Tuhan mau memberkati. Tuhan mendengarkan apa yang engkau doakan dengan sepakat itu. Ya, memang tidak mudah untuk sepakat, tetapi belajar yuk. Ya, bagaimana supaya bisa sepakat adalah dengan kita menanggalkan kedagingan ego kita. Ya, belajar untuk kita bisa memiliki hati yang murni. Ya, ketika kita sepakat berdoa bersama, yuk jangan ada motivasi-motivasi tersembunyi dalam hati kita. Tetapi kita ya berdoa misalkan memohon sesuatu, yuk sepakat apa yang kita minta bersama itu. Yang kita utarakan kepada Tuhan itu tulus. Ya, tidak ada ambisi, tidak ada motivasi atau hal-hal yang lain di dalam hati kita. Kecuali mengimani apa yang kita doakan dengan sepakat itu. Kita percaya ketika kita sepakat berdoa, di situ kuasa Tuhan akan nyata. Sehingga seperti kata firman Tuhan bahwa permintaannya akan dikabulkan oleh Bapa di surga. Terlebih lagi 2-3 orang bersekutu berkumpul dalam nama Tuhan. Tuhan hadir. Tentunya Tuhan ingin mendengar dan juga memberkati akan kita semua. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur pagi ini diajarkan bagaimana kami harus sepakat. 2-3 orang ketika kami berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir. Bahkan ketika 2 orang sepakat, Engkau Tuhan yang mendengar doanya. Engkau Tuhan yang mengabulkan doanya. Kami percaya Tuhan, sepakat adalah hal yang berkenan di hati Tuhan. Ajari kami untuk sepakat di dalam doa-doa kami, di dalam persekutuan kami dengan orang-orang kami kasihi. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus menolong kami lebih lagi mengerti akan kebenaran ini dan menjadi pelaku firman. Terima kasih, kami berdoa menyerahkan hari ini hidup kami, aktivitas, juga ibadah dan pelayanan kami. Mohon tuntunan dan penyertaan Tuhan, jauhkan celaka mara bahaya. Damai, sejahtera, sukacita dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Jangan lupa hari ini ibadah dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.